Selamat sore, nama saya Ferry Rabito Luhur. Saya ditugaskan atau diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab untuk kontes cupang hias di Nusatik, yaitu Nusatik International Beta Show 2023. Nusatik adalah sebuah event internasional yang memang rutin dan wajib banget diadakan. Itu kalau kita bisa sebut kayak hajatannya pemain ikan hias Indonesia lah gitu. Dan bahkan harusnya ditunggu oleh dunia, bukan cuman nasional aja ya skalanya gitu kan. Jadi makanya disebutnya internasional, dan itu jadi sebuah tempat seperti barometer ikan hias gitu di internasional gitu. Jadi memang patokannya kalau kita mau lihat ikan-ikan terbaik ya Nusatik ini gitu Bang. Jadi kalau cupang hias sendiri ikut serta atau berkontribusi di Nusatik ada beberapa ya. Tentu yang teman-teman lihat ada booth beberapa yang berjualan, dan ada yang saya tangani adalah kontesnya gitu. Jadi kita kompetisi. Nah, tujuannya ada kontes-kontes di Nusatik ini juga tentu saja sebagai showcase. Jadi kita nunjukin ke dunia bahwa ini ikan-ikan terbaik Indonesia gitu. Mau dari mulai koi, dari mulai koki dan arwana dan segala macamnya tuh yang kumpul di Nusatik harusnya yang terbaik ya gitu. Termasuk cupang hias juga gitu. Sehingga kalau orang mau lihat kualitas cupang hias Indonesia tuh gimana sih? Harusnya Nusatik International Beta Show 2023 tuh bisa jadi barometer itu. Oh, kondisinya seperti ini. Dan memang feedbacknya dari International Beta Show ini, orang-orang dari pemain-pemain dari luar negeri itu Bang, mereka memang bilang ini gila banget sih gitu. Ini gila banget, kayak Beta Show yang kondisinya kayak gini, competitiveness levelnya, kualitas ikannya, dan semuanya gitu, teknis penyelenggaraannya, tempatnya segala macam tuh dikelola secara maksimal, sehingga buat mereka ini another level gitu. Sekitar 2.300 ekor. Kalau secara playernya mungkin hampir 400 orang ya. Jadi sejujurnya kalau sifatnya cerita ya kronologis ya, itu kita dikasih area kan Bang, dikasih area, luasan area, dan kita nggak nawar sama sekali. Kita langsung okein karena kita merasa pesimis gitu kan, cupang hias lagi sepi ya. Jadi kita merasa nggak confident gitu. Kita ngerasa ya udah, ini Nusatik manggil kita, mempercayakan kepada kita nggak boleh tolak. Tapi kalau disuruh targetnya tinggi, saya bilang Pak jangan tinggi-tinggi targetnya, kita nyadar diri aja, cupang lagi turun gitu. Cuman ternyata begitu dibuka pendaftaran pakai flare.pet itu, website itu langsung jebol. Jadi kita jual 100 early bird langsung jebol gitu. Jadi kita nggak bisa kendaliin sampai memang akhirnya ada kesalahan teknis yang membuat kita jadi nggak bisa nge-refund sekitar 300-an entry langsung dalam waktu kurang dari setengah jam Bang. Untuk penghobi, untuk pecinta ikan hias, Nusatik itu jadi seperti lebarannya ya. Kita hajatan terbesar tadi yang seperti yang saya bilang gitu. Dan kalau untuk orang yang suka kompetisi, ini jadi level kompetisi tertinggi yang mungkin dicapai dalam karir kita sebagai player atau penghobi gitu. Untuk aspek industrinya, untuk aspek hobinya ya tadi yang saya bilang gitu. Ini showcase itu yang harusnya jadi barometer kalau kita mau main, mau terjun di industri ini, kita patokannya di Nusatik gitu. Kalau kita compare ikan kita sama ikan orang lain kualitasnya nggak ada ya lu nggak usah main. Tapi kalau ternyata lu bisa berkompetisi di sana, kualitasnya oke ya, berarti ada peluang untuk kita bisa jadi yang terbaik di Indonesia gitu. Itu tempatnya bener-bener Nusatik, lu untuk ukur posisi as a player or as a part of this industry. Dampak positifnya menurut saya hampir semuanya positif ya ke industri ikan hias secara keseluruhan. Karena ya tadi ketika kita bisa melakukan yang namanya promosi secara langsung, karena ini kan sesuatu yang missing dari COVID ya, 3 tahun nggak ada Nusatik ini. Kemudian orang nunggu-nunggu dan kita bisa melakukan promosi, dan tentu kalau ada promosi orang-orang mulai semangat lagi gitu untuk bisa, kan tentu ada banyak video-video yang akhirnya viral atau bisa FYP di TikTok segala macam, kan orang jadi semangat lagi, oh ternyata masih rame ya. Dan mereka juga tadi saya sebut istilahnya CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali gitu. Jadi dari yang tadinya mungkin udah ogah-ogahan mainnya, ada momen ini jadi semangat lagi gitu. Yang tadinya udah nggak main jadi main lagi gitu. Nusatik 2024 kan seperti kita ketahui tanggalnya udah ada ya. Jadi memang dia akan ada di tengah tahun 2024 ya. Tanggalnya tunggu aja teaser resminya ya. Itu kalau dari beta yang pasti kita nggak boleh turun dari kemarin gitu.
Tapi ini sifatnya bukan klaim dari saya sebagai bagian dari organizer atau penyelenggara, tapi ini adalah ajakan, Bang. Jadi ini ajakan karena yang bisa bikin rame kemarin tuh bukan organizer, tapi support dari semua teman-teman, dari player, dari influencer, ya kan, dari breeder, semuanya tuh turut serta untuk kesuksesan yang Nusatik 2023. Dan kita harus buktiin sekali lagi bahwa beta never die, ya kan. Kita harus ajak semua nih, ini tugas juga kita harus join nama influencer nih, bener-bener untuk ngajak teman-teman supaya kita buktiin lagi bahwa beta never die gitu. Nah ini tempatnya Nusatik 2024, kita pengen something bigger gitu. Dan pastinya kita akan memikirkan keras inovasinya, Bang. Kita nggak bisa stay di situ, kita harus lebih besar, lebih keras, lebih mewah. Nusatik ini punya potensi yang sangat besar ya. Saya ada datang ke CIPS di Guangzhou dan Shanghai. Mereka itu lebih besar. Kenapa mereka bisa dibilang lebih besar? Karena mereka dapat support penuh dari pemerintah, termasuk di dalam hal funding. Nah ini yang mungkin kalau Nusatik bisa bekerja sama dengan pemerintah dan dapat dukungan penuh dari beberapa kementerian terkait, saya rasa ini bisa jadi lebih gila ya gitu. Cuman memang pengelolaannya kita harus tingkatkan. Jadi dari yang tadinya Nusatik ini berdiri kan community base ya, Bang ya. Dia dari beberapa komunitas bergabung dengan alasan cinta gitu. Tapi saat ini menurut saya pengelolaannya bahwa kita memulainya dengan dasar cinta, tapi pengelolaannya harus fully professional menurut saya. Kita nggak bisa seperti hobiis biasa yang cuman pengen kesenangan, tapi menurut saya semua harus lebih profesional. Karena ekspektasi orang nih ke Nusatik udah sebegitu besarnya ya, sehingga kalau menurut saya cuman untuk jalan aja nggak boleh gitu. Tapi memang tadi yang seperti abang tanya, impact-nya apa? Dan kita rasa seluruh industri ikan hias Indonesia tuh expect something gitu. Semua perusahaan yang brandnya besar aja mereka udah bikin mencanangkan dana atau menyiapkan anggaran untuk Nusatik 2024 gitu. Jadi kita yang hobiis dikasih panggung, dikasih kepercayaan, kenapa kita menyia-nyiakan itu? There is no reason for that gitu. Jadi teman-teman, kita menanti-nantikan event tahunan Akbar ini. Masih lama, masih cukup lama, tapi harapannya kita bisa prepare, kita bisa mulai tentukan dari sekarang kita mau support dalam bentuk apa ya, Bang gitu. Ada banyak bentuk support dan ada banyak bentuk ide. Saya pribadi sangat amat senang kalau memang dari Nusatik 2023 itu, International Beta Show 2023 itu kita ada kelemahan. Saya sangat senang dikritik, Bang. Jadi tolong dikritik, tolong dikasih tahu kelemahannya apa sehingga kita bisa improve di 2024, bener nggak? Nah itu yang kita butuhin. Nanti di 2024-nya menjelang kontes kita butuh support dari teman-teman dalam bentuk apapun tadi gitu. Ide-ide baru termasuk ya, Bang ya, mungkin inovasi, ada kelas baru atau mau penyelenggaraan kontesnya seperti apa. Ada nanti mungkin kita bisa regenerasi, ada juri-juri baru yang bisa kita introduksi sehingga taste-nya beda si kontes itu. Kira-kira gitu, Bang. Anything yang fresh yang membuat kita bisa bergerak dari satu titik ke titik lain, karena kita nggak boleh stagnan ya. Kita nggak boleh cuman bermain di zona nyaman. Kita harus tetap improve gitu.